Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat anggota komite dari SMP Negeri 43 Surabaya, yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 43 dan ibu-ibu guru, bapak guru di SMP 43 Surabaya, serta anak-anakku yang saya sayangi. Hari ini alhamdulillah kita mendapatkan nikmat dari Allah dengan diberi sehat, nikmat sehat, sehingga bisa menghadiri acara untuk mengidentifikasi potensi dan masalah lingkungan hidup di SMP 43 Surabaya. Ada yang tahu apa itu identifikasi potensi dan masalah lingkungan hidup di sekolah? Nah, ya Mak? Menganalisis masalah yang ada di sekolah dan cara untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, betul sekali Nak. Nanti kita bahas bareng-bareng. Maksudnya di sini bukan hanya tim Adiwiyata saja, tapi kalian semua harus ikut membantu mengidentifikasi potensi yang ada di SMP 43 dan masalah lingkungan hidup yang ada di SMP 43. Nah, untuk itu maka pertama kali saya sampaikan, saya serahkan acara ini kepada kepala sekolah untuk memberi sambutan sedikit. Bapak kepala sekolah, saya persilahkan. Terima kasih Bu Asih selaku koordinator Adiwiyata SMP Negeri 43 Surabaya. Yang saya hormati Pak Muarif selaku komite SMP Negeri 43, Bapak Ibu guru tim Adiwiyata SMP Negeri 43, serta yang saya sayangi, yang saya banggakan, anak-anak yang terkoordinasi dengan Adiwiyata SMP Negeri 43 Surabaya. Pertama-tama kita bersyukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat hidayah darinya pada siang ini kita masih diberi kesempatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan perencanaan. Jadi Adiwiyata itu ada 3, yaitu komponen pertama itu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga adalah evaluasi. Kemudian di perencanaan kita perlu mengidentifikasi potensi masalah lingkungan di sekolah. Untuk itu saya ingin identifikasi masalah ini tidak hanya dari guru, tapi juga harus dari siswa maupun dari komite. Begitu juga nanti setelah kita rencanakan, perlu juga nanti pada waktu pelaksanaannya dan evaluasinya nanti bisa terpecahkan masalah ini. Saya hormati dan anak-anak yang saya sayangi, mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semua, utamanya bagaimana kita bisa menjaga lingkungan sekolah kita sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang betul-betul peduli terhadap lingkungan. Dan sebagai bonusnya, mudah-mudahan nanti kita bisa menyandang predikat dari Adiwiyata Provinsi menjadi Adiwiyata Nasional. Saya kira itu, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya sambutan dari Komite SMP 43. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan
kepada terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 43. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru SMP Negeri 43 Ustaz Anakku dalam identifikasi potensi masalah lingkungan hidup di SMP Negeri 43. Anak-anakku, kita berharap dengan adanya kegiatan ini akan menjadi karakter kita, akan menjadi karakter Bapak Ibu Guru beserta peserta didik untuk menjadi pembiasaan baik di rumah maupun di sekolah ataupun dimanapun. Ya, terima kasih Bu Asih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Ketua Tim Adiwiyata. Pada kesempatan kali ini kita akan mengidentifikasi potensi dan masalah lingkungan hidup yang ada di Kota Surabaya. Pada kesempatan kali ini di sumber datanya dulu kita melalui dengan pemetaan lingkungan hidup sekolah. Berarti ini berdasarkan pengamatan kalian yang kalian rasakan selama di sekolahan. Nah, mungkin dari sekian banyak ini ada potensi dan masalah, kemudian kegiatan ini nanti berupa bentuknya bisa penyelesaian atas masalah atau bisa berdasarkan pengembangan atas potensi, seperti itu. Apakah sudah paham? Dipahami. Nah, mungkin dimulai dari sekarang, dari pemetaan lingkungan hidup sekolah. Kira-kira ada nggak potensi dan masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup di sekolah ini? Saya, Pak. Oh, iya. Di dalam masalah Iya. itu biasanya kamar mandi itu baunya kurang enak atau pesing gitu loh, Pak. Oh, kamar mandi baunya pesing ya? Iya. Terus kira-kira solusinya apa, Nak? Buat pori-pori, Pak. Oh, membuat potpori. Oh, potpori ya. Nah, berarti ini bentuknya adalah penyelesaian ya? Iya. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, dulu siapa tuh? Kerja dulu. Ya. Di kamar mandi itu biasanya ada lumut, Pak. Ada lumut di kamar mandi. Ya, terus? Jadi kegiatan yang kita lakukan itu kita harus mengadakan seperti piket untuk membersihkan kamar mandi. Piket bersih kamar mandi. Iya. Berarti ini juga penyelesaian. Piket mau, Pak? Yaitu tentang kuesioner 6 aspek PRLH. PRLH itu adalah perilaku ramah lingkungan hidup. Nah, sekarang potensi dan masalah yang ada di SMP 43 Surabaya itu ada apa saja? Nah. Saya, Pak. Oh, monggo. Sekolah kita itu sudah memiliki kebijakan yang jelas terkait dengan kebersihan, fungsi sanitasi, drainase, dan pengelolaan sampah. Sekolah kita sudah mempunyai Kebijakan yang jelas yang terkait kebersihan, terkait kebersihan, fungsi sanitasi, drainase, dan pengelolaan sampah. Nah, dalam pengoptimalan ini kira-kira apa ya Bu ya yang bisa kita lakukan? Kita kan sudah mempunyai kebijakan yang jelas. Lah, untuk Pak, harus dikontrol, misalnya diadakan supervisi secara terjadwal untuk pelaksanaan. Supervisi secara terjadwal nggih? Iya. Berarti ini adalah prosesnya pengembangan nggih, pengembangan. Ada lagi di hadapan kita memang ketika MOS itu peserta didik baru mau membawa tanaman. Nah, sekarang kita lanjut ke sumber data yang kedua terkait dengan potensi dan masalah yang ada di Kota Surabaya.
Nah, mungkin kalian yang ada di rumah mungkin pernah melihat atau mendengar Bapak Ibu sekitar kalian yang mendiskusikan isu-isu apa saja yang pernah beredar di Surabaya. Oh, mungkin monggo Pak. Menurut saya sebagai perwakilan komite sekolah, pendapat saya ada alih fungsi lahan di kawasan mangrove dikarenakan pertumbuhan jumlah penduduk serta aktivitas ekonomi. Alih fungsi lahan di kawasan mangrove dikarenakan pertumbuhan jumlah penduduk serta aktivitas ekonomi. Terus, oh ini masalah nih Pak nggih? Nggih, permasalahan ini. Masalah nulis Mas. Ini kira-kira dari Kota Surabaya untuk mengantisipasi hal ini tuh mengadakan apa Pak nih? Kalau menurut pendapat kami, pengendalian jumlah penduduk. Pengendalian jumlah penduduk. Oke. Penyusunan berbagai produk. Produk hukum, maksud saya. Produk hukum, oke. Terus? Serta sosialisasi peta kawasan. Konservasi. Di mana ini harus diterapkan di proses belajar mengajar ke peserta didik. Berarti memang isu yang terkait dengan alih fungsi lahan ini bisa diketahui oleh siswa-siswa kita memang ketika disampaikan dalam proses pembelajaran atau enggak? Coba untuk lebih luas lagi terkait dengan potensi dan masalah yang ada di global atau di dunia atau isu-isu yang ada gempar di negara atau di nasional kita, seperti itu. Apa kira-kira potensi dan masalah lingkungan itu yang secara umum mengalaminya kira-kira terjadi secara global? Mungkin kalian pernah mendengar berita atau mungkin membaca koran itu juga bisa dituliskan di sini. Oh iya, satu masalah kebakaran hutan. Itu adalah masalah. Kira-kira kegiatan yang bisa kita sumbangsikan sebagai siswa itu apa? Satu. Kayak apa misalnya sosialisasi tentang kayak kebakaran hutan kan, misalnya kalau ada orang bakar-bakar di sekitar daerah hutan gitu kan Pak, misalnya kayak daerah pepohonan gitu, kayak tanaman gitu, jadi bisa disosialisasikan supaya tidak bakar-bakar di daerah situ. Oh, berarti kita harus turunkan gitu ya Mas? Tidak Pak, maksudnya bukan di hutan aja kan, kayak apa tanaman, apa kayak taman gitu kan bisa Pak. Itu misalnya lebih baik mana jika sampai yang mengawali untuk ngajak nanam pohon itu lebih baik mana kira-kira daripada sosialisasi? Ngajak nanam pohon. Berarti kira-kira lebih cocok yang ini aja saya tuliskan yang mana? Tapi itu bisa kita awali ketika kita mampu memahami dan mengetahui potensi dan masalah yang berkembang di dunia atau di seluruh negara. Terima kasih dari saya serahkan kembali ke Bu Asi. Ya, terima kasih Pak Zaki, terima kasih anak-anakku dan semua Bapak Ibu guru serta komite untuk pembahasan IPMLH hari ini. Semoga penyelesaian dari perencanaan segera teratasi dan segera kita melakukan gerakan peduli lingkungan. Nah, untuk waktunya saya akhiri. Untuk waktunya terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.